Halo Bapak dan teman semua, hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Tisane daun kersen. Adapun garis besar topiknya sebagai berikut. Yang pertama, ada pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Kecenderungan manusia mengonsumsi makanan manis sehingga terkena diabetes. Diabetes akan berpengaruh terhadap kesehatan pembuluh darah, syaraf, mata, ginjal, serta sistem kardiovaskular. Oleh karena itu, diperlukan pengobatan diabetes dengan cara yang berbeda sesuai dengan kriteria tertentu. Namun pada umumnya, pengobatan diabetes dapat dilakukan dengan cara terapi insulin, konsumsi obat-obatan, ataupun operasi. Selain itu juga dapat dilakukan pengonsumsian bahan alami sebagai bahan penunjang untuk mengatasi masalah diabetes. Salah satu bahan alami yang dapat digunakan adalah daun kersen. Karena daun kersen ini memiliki kandungan zat yang berfungsi sebagai antidiabetes yang menunjukkan aktivitas antioksidan. Pemanfaatan daun kersen dapat dilakukan dengan berbagai macam cara pengolahan. Namun, yang dibahas dalam makalah ini adalah pemanfaatan daun kersen yang diolah menjadi tisane. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah dan tujuan di dalam makalah kali ini. Rumusan masalah yang pertama, apa saja zat yang terkandung dalam daun kersen untuk mengobati penderita diabetes. Yang kedua, bagaimana metode produksi dan pemasaran tisane daun kersen. Dan yang terakhir, seberapa efektif penggunaan tisane daun kersen pada segi manajemen, kebijakan, dan juga sosial. Terdapat tujuan yang menjawab rumusan masalah di atas. Ruang lingkup dalam makalah ini yaitu yang pertama potensi tisane daun kersen sebagai antidiabetes. Lalu yang kedua, teknologi yang digunakan dalam pengolahan tisane berbahan dasar daun kersen. Lalu produksi tisane daun kersen dalam skala industri. Kemudian manajemen produk tisane daun kersen, analisis pasar untuk produk, memaparkan kebijakan yang berlaku dalam pemasaran produk. Lalu yang terakhir, menganalisis aspek sosial yang berhubungan dengan produk. Selanjutnya, metode dan teknik pengumpulan data. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis bertujuan mendeskripsikan data yang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian, berbagai rujukan penelitian tersebut dianalisis. Lalu, teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Melalui teknik pengumpulan data ini, kami mengumpulkan berbagai data dan informasi yang didapatkan dari berbagai literatur dan disusun berdasarkan hasil studi dari berbagai data dan informasi yang diperoleh. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama di sini ada potensi. Berdasarkan wilayah di Indonesia, jenis buah berkisar antara 14 sampai 29,2 atau setara dengan 30,94 sampai 42,33% dari jenis pohon yang ada. Di antara jenis pohon buah-buahan, pohon yang umum adalah pohon kersen atau nama lainnya Muntingia calabura. Selanjutnya, tanaman kersen sebenarnya berpotensi untuk dijadikan tanaman obat, namun kendalanya terdapat pada budidaya yang belum intensif dan pemanfaatannya belum optimal, karena dianggap tidak bernilai ekonomi serta kurangnya pengetahuan tentang pemanfaatannya. Adapun penyebarannya, tanaman kersen berasal dari Amerika tropis. Kersen menyebar ke seluruh daerah tropika Asia setelah dibawa masuk Filipina pada akhir abad ke-19. Selanjutnya, bentuk morfologi dari daun tanaman ini adalah bentuk daunnya bulat telur dengan panjang 2,5 sampai 15 cm dengan lebar 1 sampai 6,5 cm. Bentuk morfologi batangnya yaitu dapat bertumbuh tinggi sampai 12 meter, tapi umumnya setinggi 1 sampai 4 meter. Cabang pohon mendata dan berbentuk naungan yang rindang. Morfologi bunganya berwarna putih. Morfologi buah bentuknya bulat, berwarna merah ketika matang, berwarna hijau ketika muda. Morfologi biji berwarna kuning dengan ukuran 0,5 mm. Adapun kandungan zat yang terdapat pada daun kersen ini, yang pertama ada flavonoid untuk meningkatkan aktivitas enzim antioksidan, meregenerasi sel-sel beta yang rusak sehingga kekurangan insulin dapat teratasi. Tanin menghambat penyerapan glukosa di intestinal dan menghambat adipogenesis. Terpenoid berfungsi untuk meniru kerja insulin dan sebagai insulin sensitizer sehingga dapat meningkatkan penyerapan glukosa. Saponin berfungsi untuk meningkatkan jumlah sel beta pankreas dan pulau-pulau Langerhans. Polifenol berfungsi untuk melindungi sel beta pankreas dari efek toksik radikal. Selanjutnya ada proses pembuatan tisane daun kersen. Yang pertama ada persiapan bahan. Bahan yang disiapkan yaitu daun kersen yang sudah terlepas dari tangkainya. Selanjutnya dilakukan penyortiran yaitu berupa daun kersen yang hijau, tidak kekuningan, tidak berlubang. Setelah penyortiran dilakukan pencucian untuk membersihkan daun kersen dari kotoran debu ataupun bulu halus.
Kemudian dilakukan pelayuan, yaitu dengan pemanasan pada suhu 105 sampai 130 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya yaitu dilakukan perajangan, yaitu daun dirajang tipis-tipis untuk memaksimalkan pengeringan. Pengeringan dapat dilakukan dengan dua metode, yang pertama dengan pengeringan oven cabinet dryer, yang kedua menggunakan tenaga matahari. Selanjutnya, setelah semua proses dilakukan pengemasan. Selanjutnya yaitu industri untuk produk tisan daun kersen yang diawali dengan pemilihan bahan baku yaitu daun kersen tua. Setelah itu dilakukan penyortiran dan pencucian bahan. Selanjutnya, daun dilayukan dengan dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius sampai 130 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian daun dikeringkan dalam oven cabinet dryer pada suhu 50 derajat selama 170 menit. Setelah itu, daun akan digiling hingga agak kasar. Setelah itu daun akan dimasukkan ke dalam kantung teh, kemudian ditutup dengan impulse sealer, dan produk siap didistribusikan. Selanjutnya ada manajemen. Yang pertama ada kriteria kualitas terbaik tisannya daun kersen. Dalam suatu produk harus mengandung kandungan air sebanyak 3,05%, memiliki kandungan antioksidan sebanyak 88,6%, lalu memiliki kandungan abu sebanyak 7,58%, dan yang terakhir memiliki kandungan ekstrak dalam air sebanyak 7,58%. Untuk uji kelayakannya bisa dilakukan uji fitokimia. Di pasaran juga sudah banyak produk yang didistribusikan yang telah tersertifikasi oleh Dinas Kesehatan. Untuk keunggulan produknya, produk ini terbuat dari bahan-bahan yang alami, cara pembuatannya juga yang instan, dan memiliki efek samping yang rendah. Selanjutnya, pasar. Pembuatan tisannya berbahan dasar daun kersen yang dikemas secara menarik dan mempunyai aroma yang nikmat, membuat tisannya daun kersen layak untuk diperjualbelikan serta mampu bersaing dengan teh yang berbahan dasar daun teh. Oleh karena itu, tisannya dari daun kersen mampu menembus di pasaran. Saat ini sudah banyak produk tisannya dari daun kersen. Produk-produk tersebut biasanya dijual di e-commerce dengan harga yang bervariasi. Tisannya dari daun kersen dijual dengan kisaran harga Rp6.000 hingga Rp78.000. Selanjutnya ada kebijakan yang mengatur mengenai tisannya daun kersen. 1. Peraturan BPOM RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran. 2. Peraturan BPOM RI Nomor 25 Tahun 2021 tentang penerapan cara pembuatan obat tradisional yang baik. Bab 1 Pasal 1 Ayat 2. 3. Peraturan BPOM RI Nomor 25 Tahun 2021 tentang penerapan cara pembuatan obat tradisional yang baik, Bab 1 Pasal 3. 4. Peraturan BSN RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang skema penilaian kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pangan. Dan yang terakhir, Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang pendaftaran pangan olahan lampiran 1. Selanjutnya, pada aspek sosial, konsumsi teh herbal dalam bentuk teh seduh maupun teh celup merupakan tradisi konsumsi dan gaya hidup masyarakat Indonesia. Melihat eksistensi tanaman kersen di Indonesia dan pengolahannya yang dapat dilakukan secara sederhana untuk konsumsi pribadi, penulis menilai bahwa tisannya daun kersen telah membawa dampak positif bagi bidang ekonomi dan kemasyarakatan yang dibuktikan dengan mudahnya menemukan tisannya daun kersen di laman e-commerce. Belanja melalui e-commerce telah jadi budaya masyarakat Indonesia sejak era globalisasi. Hal ini memberikan pemahaman bagi penulis bahwa produk tisannya daun kersen diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tisannya daun kersen terbukti dapat dijadikan sebagai anti-diabetes yang dapat ditinjau melalui zat yang terkandung di dalamnya. Dalam pembuatannya ada beberapa tahapan yang diperlukan. Di antaranya berupa persiapan bahan, penyortiran, pelayuan, perajangan, pengeringan, dan pengemasan. Pengemasan yang menarik, aroma yang nikmat membuat tisannya daun kersen layak untuk diperjualbelikan serta dapat menembus di pasaran. Produk ini biasa dijumpai di e-commerce. Saran yang dapat penulis sampaikan ialah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai sistem panen daun kersen yang baik untuk memperbaiki kualitas tisannya daun kersen serta upaya untuk melakukan pengembangan pemanfaatan daun kersen. Dengan menggiatkan pabrik dan pemasaran produk tisannya daun kersen dalam skala yang lebih besar akan mendukung solusi penanganan kasus diabetes di Indonesia, misalnya dengan memasarkan produk ke minimarket.
Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih.